Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait dengan pendaftaran P3K di tahun 2024, yang mana di sini ya Bapak Ibu sekalian, baru saja ada kabar gembira dari Prof Nunuk Suryani ya Bapak Ibu, terkait nasib guru P1, P2, P3 dan pelamar umum ya. Jadi ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira ya, terutama bagi guru P1. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024. Ya, terkait dengan informasi yang kami sampaikan, ini ada kabar gembira Bapak Ibu ya, terkait dengan nasib guru P1 ya. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Baik Bapak Ibu, ini ada foto dari Prof Nunuk. Di sini ada artikel ya dari gpnn.com. Di sini diinformasikan pendaftaran P3K 2024, kabar baik dari Prof Nunuk. Bu Heti sampai merasa lega. Oke, kita coba cek dulu Bapak Ibu ya. Yang mana di sini informasinya Bapak Ibu, menjelang pendaftaran P3K 2024 ada kabar baik dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, Prof Nunuk Suryani, untuk sisa prioritas 1. Jadi ini diutamakan terutama bagi sisa P1 Bapak Ibu ya. Oke, yang mana di sini kabar baik Dirjen Nunuk ini disampaikan langsung saat bertemu dengan Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia atau disingkat FGHNLPSI, Ibu Heti Kustrianingsih, baru-baru ini ya. Jadi baru-baru saja FGHNLPSI Ibu Heti itu baru saja Bapak Ibu ya bertemu dengan Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani. Dan di sini beliau ini mendapatkan kabar baik terutama bagi sisa P1 Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan, alhamdulillah saya ikut lega mendengar pernyataan Dirjen Nunuk untuk teman-teman guru P1 yang belum mendapatkan formasi P3K dari 2021 hingga 2023, kata Heti Kustrianingsih kepada jpnn.com ya. Nah, yang di sini pertemuan Ibu Heti dengan Dirjen Nunuk sebenarnya bersama dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G ya. Heti sengaja ikut bergabung untuk memperjuangkan nasib kawan-kawannya P1 yang belum terakomodasi ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada pertemuan forum honorer ya dengan Prof Nunuk, dan di sini Ibu Heti ikut bergabung ya, dan akhirnya Ibu Heti mendapatkan kabar baik terkait dengan nasib sisa P1 ya. Oke, di sini kita lihat dia lega karena Dirjen Nunuk menyatakan untuk seleksi P3K 2024 P1 masih tetap diprioritaskan. Saya ulangi ya, di sini dikatakan Ibu Heti lega Bapak Ibu guru ya, karena Dirjen Nunuk menyatakan ya. Jadi Ibu Nunuk di sini menyatakan untuk seleksi P3K 2024 Bapak Ibu, peserta P1 itu masih diprioritaskan. Selain itu, Dirjen Nunuk juga menghimbau agar honorer terus mendekati pemerintah daerah masing-masing agar mengajukan tambahan formasi P3K 2024 ya. Betul sekali sebenarnya yang dikatakan oleh Bu Nunuk Bapak Ibu ya, bahwa yang menjadi penentu kelulusan itu adalah formasi, sedangkan daerah itu enggan ya mengajukan formasi semaksimal mungkin. Itu yang jadi kendala lagi di tahun ini. Tapi kabar baiknya menurut Prof Nunuk P1 ini masih tetap diprioritaskan. Nah, di sini kita lihat ya, mumpung pendaftaran P3K 2024 belum dibuka, teman-teman disuruh mendekati pemerintah daerah. Menurut Dirjen Nunuk, formasi masih bisa bertambah ya. Wow, luar biasa ya, mudah-mudahan saja formasi masih bisa bertambah. Beberapa waktu lalu Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani memastikan masalah honorer tidak akan tuntas tahun ini. Penyebab utamanya adalah karena banyaknya formasi P3K yang kosong akibat minimnya usulan dari pemerintah daerah. Menurut Dirjen Nunuk, kebutuhan formasi guru P3K 2024 sebanyak 419.146. Namun usulan Pemda tidak sampai 50% dari total kebutuhan formasi tersebut. Bayangkan,
Yang untuk menuntaskan guru saja itu kan 419.146 ya kuota formasinya. Tapi yang diusulkan Pemda tidak cukup 50% dari 419. Gimana caranya teman-teman ya mau tuntas kalau begitu? Jadi satu-satunya cara bagaimana honorer itu mendekati pemerintah daerah ya. Ini juga instruksi dari Kemdikbudristek melalui pemerintah Prof Nunuk ya, seperti itu. Data GTK Kemdikbudristek itu mencatat usulan Pemda hanya 170.649 Bapak Ibu. Nah, usulan itu terdiri dari 150.031 untuk formasi P3K dan 20.618 untuk CPNS. Artinya masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi dari seluruh kebutuhan formasi guru P3K sebanyak 419.146 formasi, kata Dirjen Nunuk Suryani pada Jumat 22 Maret 2023. Dia mengungkap bagaimana upaya pemerintah dalam 3 tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan guru ASN melalui jalur pengangkatan honorer. Wow, luar biasa ya. Kemudian lanjut lagi di sini Bapak Ibu, di awal perekrutan P3K 2021, usulan formasi dari Pemda menyentuh angka 500.000 lebih. Namun angka ini terus menurun mulai seleksi P3K 2022 dan 2023. Jadi begitu Pemda merasakan oh begini ya kalau angkat guru P3K akhirnya harus membayar gaji dan berbagai tunjangan sehingga menyita APBD-nya. Akibatnya tahun ini usulan minim sekali. Nah, ini dikatakan oleh Prof Nunuk ya. Menurut Prof Nunuk, Kemdikbudristek sudah berupaya mendekati Pemda, melakukan lobi-lobi dengan Kementerian Keuangan agar anggaran P3K ini sesuai peruntukannya ketika ditransfer ke daerah. Ya, sayangnya 3 tahun ini hasilnya tidak maksimal, kekurangan guru tetap banyak. Kalau usulan formasi P3K tetap dari Pemda, ya Kemdikbudristek tidak bisa memaksakan. Jika mereka nggak mengusulkan karena pertimbangan anggaran, pemerintah pusat hanya bisa bikin regulasinya. Jadi hanya pasrah aja sih teman-teman ya. Dari hasil belusukan Mendikbudristek, Nadiem Makarim dan Dirjen Nunuk ke daerah-daerah, masalah utama adalah anggaran. Betul sekali ya. Jadi intinya masalah utama itu anggaran Bapak Ibu. Pemda membentengi dirinya untuk tidak merekrut honorer menjadi ASN P3K semaksimal mungkin. Usulan disesuaikan dengan jumlah ASN yang akan pensiun Bapak Ibu. Sebenarnya kata Nunuk, sistem rekrutmen P3K di Indonesia sangat bagus. Sebelum diangkat menjadi P3K, prosesnya super ketat dimulai dari usulan Pemda hingga penetapan NIP P3K. Pemda pun tahu sistemnya ketat, makanya usulan formasi tidak dimaksimalkan. Nah, perhitungan Pemda soal anggaran ini karena jika semua honorer yang ada diangkat P3K, bagaimana dengan pembayaran gaji dan tunjangannya? Itu sebabnya kata Nunuk, Pemda membentengi diri untuk memperkecil usulan formasi P3K 2024 sehingga tahun ini masalah honorer tidak akan tuntas. Jadi tetap ya tahun ini masalah honorer tidak akan tuntas karena minimnya usulan formasi dari Pemda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.